Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Nabila Rizkyanti, salah satu konselor bimbingan karir di lembaga ini. Nah, sebelumnya masnya namanya siapa dulu nih? Nama saya Ilham Nur Muhammad. Oke, kita tulis dulu ya. Oke, nah sebelumnya saya nanya dulu nih ke masnya. Ya. Masnya ini datang ke konselor bimbingan karir ini ada masalah apa nih? Saya masih kebingungan, Mbak. Kebingungan untuk menentukan karir saya ke depannya begitu. Oke, baik. Nah, untuk bimbingan kali ini saya akan menggunakan pendekatan SCCT ya. Kita lanjut sekarang. Tadi alasan masnya kesini pertama itu tadi bingung ya terkait karir. Oke, kalau boleh tahu masnya sekarang udah lulus apa masih kuliah? Sudah lulus, Mbak. Oke, sudah lulus. Jadi kebingungan nih terkait terkait karir. Karir. Nah, terus apa sih harapan masnya ketika selesai menjalani sesi konseling ini? Apakah misalkan nanti udah tahu nih arah karirnya atau merasa ada ilmu baru atau bagaimana? Harapannya sih saya ada inspirasi atau motivasi lah setelah mengikuti konseling ini. Oke, inspirasi atau motivasi terkait Betul. karir ya. Betul. Nah, terus sebelum kita lanjut, nanti karir yang Mas pilih ini apa aja sih persyaratan inti yang paling penting buat masnya? Masnya contohnya misalkan masnya ini punya bukan kunci apa ya, kayak persyaratan si gaji dari karirnya ini misalkan 5 juta, 10 juta, atau misalkan dari pas masuk ke dunia kerja ini work dan life-nya itu gaya hidup tuh seimbang, atau misalkan yang lain gitu Mas. Yang penting saya nyaman melakukannya, Mbak. Oke, yang Begitu. penting nyaman aja ya. Enggak. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke eksplorasi nih dari pilihan karir masnya. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih bidang pekerjaan yang sebenarnya itu menarik buat masnya, tapi masnya ini kayak ngerasa nggak punya kemampuan yang cukup untuk sukses di sana gitu? Ada, Pak. Ada apa tuh? Petani. Oke. Petani kopi itu, Pak. Petani kopi. Jadi petani kopi ini hal yang menarik buat masnya, tapi ngerasa belum punya kemampuan yang cukup untuk di bidang tersebut. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan masnya ini punya jaminan bahwa mas ini punya segalanya gitu ya, punya keterampilan atau misalkan nggak memusingkan terkait gaji gitu ya, kira-kira karir mana sih yang pengen masnya coba? Jadi seniman patung di Bali, Mbak. Oke, pengen jadi seniman patung di Bali. Nah, sekarang kita membandingkan ya antara kemampuan masnya di dunia nyata sama yang dimiliki nih dalam daftar minat karir yang masnya pengen. Nah, pertama kita lihat dulu untuk minat karir yang mas pengen sekarang ini apa aja? Boleh sebutin lebih dari 1, 2, 3 itu bebas. Pertama jadi barista. Jadi barista. Yang kedua jadi tukang yang ngerai kopi. Tukang sangrai kopi. Iya. Terus apa lagi mas? Yang ketiga mungkin pelukis. Sama yang keempat mungkin atlet yoyo. Oke. Nah, cukup? Apa ada lagi? Budidaya hidroponik sih. Jadi petani ya, Iya. budidaya hidroponik. Oke, nah itu beberapa list minat karir yang masnya pengen sekarang. Sekarang kita bandingin nih sama kemampuan nyata yang masnya miliki. Ya.
Nah, untuk kemampuan sekarang nih yang Mas punya atau Mas miliki itu apa aja kira-kira? Melukis, menggambar. Maksudnya Apa nih? kemampuan seperti komunikasi, Oh, komunikasi, gitu. komunikasi. Hard skill atau soft skill seperti itu. Ya, komunikasi. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Komunikasi, bahasa, Iya. terus apa lagi nih Mas? Bahasa Inggris, teknologi, Teknologi, contohnya apa aja nih? Apakah Microsoft Office, Office, Excel, Excel, bisa. Sama desain grafis. desain grafis, kayak kerja sama tim? Kerja sama tim juga. Apa lagi Mas? Mixologi, mixologi. Mixologi. Ya, Kalau boleh tahu mixologi itu apa ya? meracik minuman. Oh, meracik minuman. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membangun keyakinan diri dari Masnya atau self efficacy. Ya. Nah, sekarang kita coba nih kira-kira langkah kecil apa sih yang bisa Masnya lakuin minggu ini untuk mulai menunjukkan kemajuan dalam penguasaan keterampilan di bidang yang Mas minati. Nah, tapi sebelum itu kira-kira nih dari yang Mas pengen tadi kan ada barista, kemudian yang bisa sangrai kopi, pelukis, atlet yoyo, atau petani hidro. Kira-kira dalam minggu ini kira-kira Masnya harus ngapain nih untuk bisa menguasai keterampilan-keterampilan dari beberapa minat karir tadi? Ya. Pertama sih belajar ya Mbak. Ya, maksudnya belajar yang lebih spesifik. Eh, Kayak misalkan barista, berarti Masnya harus tahu cara meracik minuman itu seperti apa, komposisi dari biji-biji kopian itu yang pas untuk kopi susu, untuk V60 dan seterusnya Ya. apa aja, seperti itu. Pertama sih minggu pertama sih pasti kita mulai menentukan nih biji kopi mana untuk barista dan ini ya, barista dan sangrai kopi. Kita menentukan biji kopi apa yang bakal kita pakai. Nah, habis itu setelah menemukan, kita mulai belajar cara meracik minuman itu. Oke, jadi kita fokusnya ke yang barista sama yang untuk sangrai kopi dulu Betul, ya. betul. Nah, jadi untuk minggu ini Masnya bakal belajar ya, langkah kecilnya itu untuk belajar melihat perbandingan biji-biji kopian, Ya. jenis kopi, sama belajar meracik minuman ya, Ya. untuk melatih kemampuan dalam barista dan sangrai kopi. Betul. Oke, nah sekarang kita flashback dulu nih di masa lalu Masnya. Nah, Masnya pernah merasakan hal sulit gak sih di masa lalu? Hal sulit ya? Sulit banget. Paling itu sih, stuck banget. Saya merasa stuck aja. Oke, tapi Masnya pernah gak berhasil menyelesaikan hal sulit itu di masa lalu? Misalkan pas masa lalu ini ada beberapa kesulitan. Nah, dari beberapa kesulitan tersebut ada 2, 3, atau berapa gitu yang Masnya ini bisa keluar atau bisa berhasil menyelesaikan hal sulit tersebut gitu. Misalkan dari yang masa kecil, dari masih SD gitu sampai ya kemarin-kemarin. Pernah Mbak. Oke, berarti pernah ya. Pernah. Nah, sejauh mana sih Masnya itu melihat keberhasilan itu sebagai hasil dari kemampuan Masnya sendiri, bukan sekadar keberuntungan? Mungkin sekitar 70% itu kemampuan, 30%-nya momentum. Oke, 70% itu karena kemampuan diri Masnya ya, bisa menyelesaikan hal sulit Ya. tersebut, dan 30%-nya momentum. Nah, kalau boleh lebih tahu momentum yang dimaksud Masnya ini seperti apa? Momentum yang maksudnya ketika skill, kemampuan dengan waktu itu ketemu jalurnya Oh, Mbak. oke. Begitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Masnya punya nggak seseorang, misalkan entah itu teman, kakak kelas, adik kelas, atau tokoh yang udah terkenal Ya. yang bisa berhasil menjalani jalur karir serupa di barista ya tadi, atau petani sangrai kopi, yang bisa jadi model model untuk Masnya gitu, model peran.
Temen belum ada sih mbak. Atau orang lain gitu mas, maksudnya nggak harus teman Oh nggak gitu. harus teman. Ya kan tadi saya Nggak bilang harus bisa teman. teman, kakak kelas, adik kelas, atau tokoh yang udah terkenal gitu. Ada mbak. Siapa tuh mas? Michael Jackson mbak. Michael Jackson. Ya. Dia dari bidang Dia atlet barista. kopi. Oke, Michael Jackson, atlet kopi. Oke, lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Sekarang kita akan memperjelas ekspektasi hasil ya untuk karir masnya. Nah, menurut masnya, apa sih konsekuensi positif dan negatif yang paling mungkin terjadi jika masnya ini benar-benar menekuni bidang barista? Kita dari konsekuensi positifnya dulu. Positifnya yang pertama, bagi saya itu pekerjaan yang nyaman. Dan kalau dilihat dari fleksibilitas waktu itu lebih fleksibel. Baik. Sama kebebasan berpikir sih itu juga lebih ada lah, lebih mantap. Jadi itu dari konsekuensi positifnya ya. Ya. Nah, jadi terus oke lanjut lagi. Sekarang kita ke konsekuensi negatifnya nih Mas. Kira-kira apa aja? Negatifnya kalau dinilai secara keuntungan materi itu kurang. Memang. Sama karena kita dipaksa untuk berpikir fleksibel, itu kita kadang dapat kebuntuan atau stuck. Oke. Kebuntuan atau stuck. Ya. Itu ya dari konsekuensi negatifnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita berarti fokus yang ke barista dulu ya. Nah, kira-kira sejauh mana sih Mas, Mas ini yakin bahwa jalur karir ini tuh bisa memberikan kepuasaan diri dan pengakuan dari orang-orang yang penting bagi Masnya? Sejauh mana? Itu cukup penting sih mbak. Ini cukup membantu. Maksudnya cukup memberikan kepuasan iya, diri ya dan orang-orang sekitar. Iya. Cukup. Oke, lanjut lagi. Informasi nyata apa sih yang Mas butuhin untuk gambaran terkait pekerjaan barista ini di dunia kerja yang sesungguhnya? Yang pasti sih kepingin saya ingin tahu informasi dari hulu ke hilir ya mbak, begitu. Oke, Tadi kan saya bilang dari petani itu ke roastery, tukang sangrainya, habis itu ke barista, seperti itu. Habis itu baru ke customer kan. Kok jadi pengen tahu informasi secara menyeluruhnya ya? Iya betul. Oke, next lanjut lagi kita ke sekarang membahas mengatasi hambatan dan membangun dukungan. Nah, kira-kira dari karir Mas jadi sebagai barista ini, hambatan nyatanya itu apa aja sih? Misalkan contohnya kayak masalah finansial, jarak, atau mungkin aja pertentangan keluarga. Ya paling utama sih kayaknya finansial ya mbak. Finansial. Jadi hambatan yang nyata ini terkait karir dari barista itu finansial ya, karena tadi untuk fee-nya sendiri tidak terlalu besar. Nah, menurut Masnya seberapa besar sih kemungkinan hambatan itu tuh benar-benar muncul ketika Mas jadi barista atau baru mau jadi barista? Terus rencana cadangan apa yang bisa Masnya siapkan untuk menghadapi tersebut? 50-50 sih mbak kalau itu. Oke, 50-50. Iya. Nah terus, karena kan ini 50-50 ya dari hambatan nyatanya. Ya. Terus rencana cadangan apa nih yang bisa kita siapkan untuk menghadapi hambatan tersebut? Kalau itu berarti kita nyari alternatif lain sih mbak.
Iya, nah algoritma itu apa nih mas kira-kira? Kita bisa Atau nggak apa-apa kalau misalnya ya. masnya belum ada alternatif itu nggak apa-apa. Nggak ada sih, nggak ada. Belum ya, belum terpikirkan. Nggak ada. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, kira-kira siapa aja sih orang yang di sekitar masnya, entah itu keluarga, teman, ya, atau siapapun yang bisa memberikan dukungan emosional maupun bantuan nyata dalam perjalanan karir masnya? Siapa aja nih kira-kira? Teman, pasti teman. Teman, Keluarga. Oke, nah yang terakhir sekarang kita akan menetapkan tujuan dan implementasi tindakan nyata. Ya. Nah, sekarang kita ke tujuan spesifiknya yang Mas pengen capai dalam waktu dekat nih. Misalnya, kira-kira Masnya mau nyari-nyari info terkait barista, melamar kerja ke beberapa tempat, atau mau ikut kursus terkait barista dan seterusnya. Kira-kira apa nih tujuan spesifik yang mendekat nih beberapa bulan ke depan gitu? Kursus ya, Mbak? Kursus, oke. Ya. Kursus apa nih mas? Kursus meracik minuman. Meracik minuman. Berarti itu ya targetnya, Ya. menyelesaikan kursus meracik minuman. Ya. Ini kan tujuan besarnya itu masnya mau kursus meracik minuman. Nah, biar kita gampang mencapai hal tersebut, sekarang kita bisa buat si kursus meracik minuman ini jadi ke tujuan yang lebih kecil lagi per minggu. Misalkan minggu pertama masnya nyari info dulu nih terkait kursus. Ya. Kemudian minggu keduanya nyoba daftar gitu. Nah, kira-kira seperti apa nih mas? Yang ada di pikiran masnya dulu aja. Pertama kita cari info tempat khususnya. Cari info. Ini di minggu pertama ya? Iya. Terus? Setelah itu daftar dan itu kursus. Nah, terkait Masuk kursusnya. apakah masnya nggak nyari tahu dulu nih, misalkan kayak tiap kursusnya atau tiap lembaganya ini harganya berbeda-beda gitu? Ya, saya nyari yang gratis, Mbak. Oke, nyari yang gratis ya. Iya. Jadi cari info, terus memilah harganya, Iya. daftar lalu mengikuti pelatihannya. Ya. Nah, biar ini terjadi ya, masnya ikut kursus terkait meracik minuman. Nah, tindakan nyata pertama apa sih yang bikin mas ini berkomitmen dalam 3 hari ke depan sebagai tanda dimulainya implementasi rencana karir sebagai barista? Kira-kira 3 hari ke depan nih mas punya komitmen apa nih? Yang pertama sih pasti kita langsung cari info tentang itu sih, Pak. Oke, dalam 3 hari ke depan langsung cari info kursus itu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Nah, tapi sebelum ditutup, kita ada evaluasi dan tindak lanjut dulu. Nah, dari seluruh sesi ini, kira-kira apa sih hal baru yang paling berkesan atau bisa mengubah cara pandang Mas tentang karir? Yang pasti karir itu tidak selalu tentang uang, tapi soal berkembang itu, Mbak. Oke. Nah, kira-kira dari tujuan awal kita yang ditetapkan tadi di yang pertama banget, apakah udah terjawab atau masnya masih perlu eksplorasi lagi lebih lanjut? Sudah terjawab. Oke, sudah terjawab. Nah, baik, untuk tindak lanjutnya berarti dalam 3 hari ke depan masnya harus cari info tentang kursus ya. Nanti pas pertemuan selanjutnya dengan saya, masnya bisa kasih info terkait kursus tersebut ke saya ya. Baik. Oke, sekian.